Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Warga Bani Syarkun rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur karena sampai pada hari ke-7 di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh sebab itu, untuk warga Bani Syarkun yang masih berhalangan karena faktor kesehatan sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, kita doakan bersama-sama semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa bersama-sama. Dan semoga pula amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bertausiah dengan mengangkat tema dahsyatnya silaturahim. Saya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis dengan nomor 2557. Bismillahirrahmanirrahim. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Man utawi sapane wong iku sarrahu nyenengake ing man apa ayyub sato yen to dijembarake lahu kedue man fi rizqihi ing dalem rezekine man wa ayyun sa'alahu lan den panjangake lahu kedue man fi atharihi ing dalem umure man fal yasil mongko nyambung sapa man rahimah ing persaudaraane man. Artinya, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Ada beberapa kisah yang insya Allah akan menginspirasi kita semua agar kita senantiasa istiqomah di dalam menjalin silaturahim. Yang pertama, ini kisah nyata saya sendiri dengan salah seorang pengasuh pesantren sekaligus pengasuh panti asuhan, yaitu Ustazah Isti. Beberapa bulan yang lalu kita bertemu dalam suatu majelis pengasuh pesantren di Sidoarjo. Pertemanan kita tetap terjalin melalui WA, dan pada bulan Ramadan ini beliau dengan anak-anak pantinya membuat homemade, yaitu makanan hasil karya anak panti, yaitu berupa empek-empek, pizza, dan risoles mayo. Semuanya itu kesukaan saya. Makanya saya nyetok. Habis stok itu saya order lagi. Makanya Ustazah Isti sangat berterima kasih kepada saya. Kenapa? Merasa orderan saya ini sangat membantu anak-anak yatim binaannya. Padahal saya juga diuntungkan karena makanan-makanan ini tuh kalau di restoran mahal, padahal ini rasanya rasa seperti restoran. Saya bisa mendapatkannya dengan harga murah menurut saya. Jadi kita sama-sama diuntungkan. Saya pikir ini adalah rezeki. Dan di balik itu saya juga merasa bisa membantu anak yatim. Dahsyat kan? Satu, diluaskan rezeki. Ada cerita lain. Ini cerita tentang teman saya yang memiliki dosen sekaligus syekh di Madinah. Teman saya bercerita bahwasanya pada suatu perkuliahan dia diberi cerita oleh dosennya, yang mana pada suatu ketika ada seorang pemuda sebagai korban fitnah sehingga pengadilan memutuskan dia divonis 10 tahun. Karena pihak pemfitnah mampu menghadirkan data-data yang meyakinkan hakim untuk memvonis pemuda ini untuk divonis 10 tahun penjara. Tapi ada jeda pada saat mau mengetuk palu, dikasih jeda sekitar 1 jam. Pada saat kalut bingung, pemuda ini menelpon sang syekh. Dia ceritakan semua permasalahannya itu, di mana dia adalah korban fitnah. Tapi hakim meyakini bukti-bukti yang diajukan oleh pemfitnah itu betul. Nah, kemudian lewat telepon itu sang syekh memberikan solusi.
Dia bertanya pada pemuda itu, apakah kamu memiliki orang tua? Ayah sudah meninggal ya Syekh, tetapi masih ada ibu. Sekarang ibumu di mana? Di rumah Syekh, karena beliau tidak hadir di persidangan. Dia tidak tega menyaksikan anaknya. Si pemuda ini nggak tega kalau ibunya tahu kalau dia adalah divonis 10 tahun penjara karena fitnah. Kalau begitu datangi ibumu sekarang juga, ajak beliau makan di restoran yang termewah, yang terenak di lezat di kota itu. Apakah ada waktu? Insya Allah masih ada ya Syekh. Coba segera jemput ibumu untuk kamu ajak makan di restoran yang termewah terenak. Dia pun menuruti apa kata sang Syekh. Dia pun minta izin pada pegawai pengadilan untuk menemui ibunya di rumah. Setelah setengah jam, ibunya dan pemuda itu makan di restoran. Tiba-tiba ada telepon, ternyata dari pegawai pengadilan, yang isinya adalah bahwa pemuda itu tidak jadi divonis penjara atau tidak jadi dilanjutkan pengetukan palu vonis 10 tahun penjara itu karena ternyata sang pemfitnah sudah diketemukan. Subhanallah. Ternyata karena pemuda ini bersilaturahim kepada ibunya. Subhanallah. Apa yang tidak mungkin menurut Allah. Karena ingat, ibu adalah puncak silaturahim. Makanya pesan saya untuk adik-adik, keponakan, jangan pernah menyakiti ibu kalian. Bikin ibu kalian, mama kalian, umi kalian tersenyum. Bikin ibumu menangis karena merasa terharu dengan prestasi-prestasi kalian. Kemudian saya juga bercerita tentang ibu saya sendiri, almarhum Ibu Hajah Masrifah. Sebelum meninggal, hari itu hari Senin, seperti biasa kalau hari efektif, ibu itu mengajar di sebuah sekolahan di mana setiap pagi selalu bareng saya karena sekolahan ibu saya mesti saya lewati. Pas hari itu mau berangkat, beliau membatalkan mengajar. Beliau memilih silaturahim lebih dahulu kepada besannya.